Halo netizen, ini adalah Hyundai Stargazer tipe Style. Jadi ini satu tingkat di bawahnya tipe Prime yang pernah kita review di pabrik dulu ya. Nah ini mobilnya lagi di display di Pascal 23 Square, dan untuk kontak personnya bisa langsung hubungin ke dia. Woi, Mamang Aspros gitu. Kok jadi orang Hyundai sih? Sampingan. Oh, sampingan. Sampingan. Nah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau beli, boleh kontaknya di sini nih, Oke. atau di deskripsi. Di deskripsi. Oke, jadi kalau Bantu ya. warga Bandung dan sekitarnya bisa langsung hubungin ke dia. Jakarta pun bisa. Oh, Jakarta boleh. Jakarta pun bisa. Oke. Bandung, Jabodetabek, Bali bisa. Wis. Tenang. Siap. Aman. Oke. Ya wis, kita langsung bahas dari eksterior dari si Stargazer yang varian Style ini ya. Untuk tampilan depan sih mirip seperti yang tipe Prime juga ya. Jadi dia ada bentuk grill yang warnanya hitam ya, bukan sewarna bodi kayak tipe di bawahnya, dan ada garis horizontal LED seperti ini yang kalau si Hyundai itu bilangnya equator line lah ya istilahnya. Jadi menggambarkan kayak garis khatulistiwa di Indonesia, padahal ya ini mirip seperti Staria aja sih maksudnya ya. Dan untuk lampunya juga dia tuh satu klaster di bagian bawah sini, lengkap semua. Lampu utama, lampu dim, fog lamp, dan lampu sen. Yang untuk lampu utama dan lampu high beamnya itu dia LED, tapi untuk fog lamp dan lampu sen itu masih bohlam. Untuk di bagian underguard bawah sini juga warnanya tuh masih silver ya, bukan hitam doff kayak di tipe-tipe di bawahnya. Lanjut ke samping, untuk velgnya juga sama seperti yang varian Style. Jadi two-tone 16 inci yang modelnya tuh kayak futuristis gini ya, dengan ban 205 55 R16, rem depan disc brake, di belakang tromol, dan sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control. Di bagian sampingnya juga ada kayak aksen fender yang mengotak, tapi dia cekung ke dalam ya kalau diperhatiin. Dan di bagian spion dia warna body, dan dia juga tangkanya tuh nempelnya di pilar gini. Ada lampu sen di sisi luarnya, handle pintu chrome depan belakang, dan dia juga sudah ada akses keyless entry. Tinggal klik untuk kunci dan dia langsung ngelipet ya. Klik lagi untuk ngebuka. Untuk kunci sendiri seperti ini. Jadi smart key-nya mirip seperti di kereta juga, yang covernya itu warna coklat gini ya. Ada tombol lock, unlock, remote engine start, dan buat buka bagasi. Untuk pilar dia warnanya hitam doff seperti ini di pilar B dan pilar C, dan ada aksen X juga ya di pilar D sini. Jadi tarikan garisnya cukup unik. Lanjut ke belakang dari Stargazer tipe Style ini juga mirip aja sih dibandingin tipe Prime ya. Jadi dia punya lampu LED bar berbentuk huruf H seperti ini yang kelihatan seperti pesawatnya Star Wars gitu ya, tipis LED-nya. Dan untuk lampu remnya sendiri dia masih bohlam, ada dua klaster segitiga besar di sini, ada lampu sen di sini, dan ada lampu mundur di bagian sini. Untuk di bagian kaca dia ada wiper tapi belum ada defogger belakang. Ada high mount stop lamp, antena shark fin-nya juga uniknya warna hitam, dan di bagian atas plat nomor itu ada garnish warna hitam dengan emblem Stargazer. Untuk emblem tipenya ada di bagian sini yang tipe Style, dan sensor parkir di belakang ada 3 titik. Ada aksen underguard lagi di bagian bawah sini yang warnanya abu-abu, dan ada reflektor di bagian kanan kiri bumper yang berbentuk segitiga gini ya. Ada kamera mundur juga di bagian sini, dan untuk buka bagasi itu dia pakai tombol elektrik di huruf A ini ya di bawahnya. Nah untuk bagasinya sama aja seperti yang tipe Prime, masih lumayan lega. Dan dia juga bisa dilipat joknya 50. Di bagian bola lantai bagasi juga ada tempat penyimpanan yang ada sekatnya seperti ini, dan ada gantungan di sebelah kiri, ada power outlet juga di sebelah kanan. Dan sisanya sih sama aja ya. Wes, yuk kita tutup aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Stargazer tipe Style ini. Untuk mesinnya sama aja seperti Stargazer tipe lainnya ya, menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated dengan kode SmartStream G1.5. Mesin ini juga sudah digunakan di Hyundai Creta. Untuk tenaganya sama juga 114 PS dengan torsi 144 Nm. Dan untuk di tipe Style ini pilihan transmisi cuma satu aja ya, otomatis CVT yang kalau Hyundai bilang itu Intelligent Variable Transmission dengan penggerak roda depan.
Untuk ruang mesin juga lumayan rapi, sudah dicat dan ada insulator di bagian cupnya. Oke, kita tutup aja. Dan sekarang kita cek ke interiornya. Untuk interior sendiri mirip dengan tipe Prime, cuma bedanya dia joknya fabric atau kain ya, belum kulit seperti yang tipe Prime, dan dia juga cuma 2 airbag aja, belum ada 6 airbag seperti tipe Prime. Untuk pengaturan joknya juga full manual, ada height adjuster, recline, dan sliding. Oke, jadi kita masuk aja. Nah, untuk di bagian setirnya juga sama seperti yang di tipe Prime ya, dia sudah dilapis kulit dan bentuknya juga mirip seperti Hyundai Creta. Untuk pengaturan setirnya juga lengkap, bisa tilt dan teleskopik. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan ini ya, audio steering switch dengan voice command. Ada angka tutup telepon juga, di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kanan ada pengaturan MID dengan cruise control. Di belakang setir ada switch lampu, dia sudah otomatis, ada switch fog lamp depan juga. Dan di sebelah kiri ada switch wiper, ada intermittent timer dengan pengaturan wiper belakang. Untuk instrumen clusternya juga sama seperti yang di varian Prime ya. Ini coba kita kontak on. Engine start buttonnya ada di sebelah kanan sini ya. Nah, dia tuh separuh digital, separuh LCD berwarna gitu ya. Untuk di bagian tengahnya, di sebelah kiri ada speedometer, di sebelah kanan ada tachometer digital, dan di bagian bawahnya juga ada semacam LED bar buat fuel gauge dan temperature gauge. Untuk di tengahnya ada MID yang lumayan lengkap ya, ada indikator pintu seperti ini, odometer, terus ada gear indicator dan sisa jarak yang bisa ditempuh, ada info berkendara, terus ada settingannya, ada bantuan pengemudi. Setting cluster ini juga ada beberapa tema yang bisa dipilih, ada warna biru seperti ini, merah, dan ada hijau, tapi bisa diganti berikut dengan mode berkendara. Terus ada iluminasi dari level lampu, terus ada triple turn signal, brightness, ada auto door lock dan auto door lock, terus ada rear occupant alert, welcome mirror, satuan konsumsi BBM dan tekanan ban, sama buat ngereset MID. Dia juga ada TPMS-nya. Jadi untuk MID-nya lumayan lengkap ya. Oke, lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bentuknya kayak kapsul gini dan ada buka tutupnya. Di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan kecil. Di bagian bawah sini juga ada kotak sikring dan ada pedalnya yang masih model gantung. Ada footrest juga di sebelah kiri. Ada tuas buka kap mesin di situ. Untuk door trim ini atasnya plastik dengan aksen jahitan palsu, tapi untuk di bagian armrest ini panel kulit beneran. Di bagian sini juga ada central locking, pelipatan spion elektrik, dan auto up down power window di sisi pengemudi. Ada handle pintu yang warnanya silver juga. Ada door pocket sama 2 buah cup holder, ada speaker, dan ada tweeter di bagian sini. Terus di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos, spion tengah, manual dimming, dan untuk yang tipe selain yang tipe Prime ya, dia nggak ada sistem Hyundai Smart Sense ya, jadi nggak ada rem otomatis, terus nggak ada lane following assist, lane keeping assist, gitu-gitu nggak ada. Di bagian sini tapi tetap ada 2 tombol untuk fitur Hyundai Blue Link. Jadi ada semacam roadside assistant, misalnya kita ada kendala di jalan, misalnya ban kempes tapi ada 2 gitu ya, mau di towing tinggal pencet tombol B ini aja, dan kalau misalnya kita butuh bantuan polisi atau ambulan tinggal pencet tombol SOS. Di bagian sini ada lampu baca yang masih bohlam, cuma ini lagi dimatiin karena pameran. Di bagian sun visor sebelah kiri juga ada cermin rias, ada grab handle di sini. Seatbelt sayangnya belum bisa naik turun, tapi untuk head restraint itu bisa diatur naik turun. Untuk head unitnya juga semua tipe tuh sama ya, jadi ini mirip seperti kebanyakan produk Hyundai Kia gitu. Ada Android Auto dan Apple CarPlay, ada tampilan buat kiblat juga. Terus medianya juga ada banyak ya, ada radio, ada FM, AM, Bluetooth, USB, dan
Ada ini juga Valley mode, ada setting blue link, ada quiet mode juga, dan ada kamera mundurnya juga tadi ya. Untuk di bagian kiri kanannya itu ada tombol-tombol shortcut dan ada tuning knob dan volume knob. Seperti ini. Di bagian bawah juga ada ventilasi AC tengahnya yang bentuknya ini juga unik ya, kayak kapsul gini yang bisa dibuka tutup juga. Di bagian tengahnya juga ada tombol lampu hazard yang berkedip kayak mobil Eropa gitu ya. Di bagian bawah sini juga ada tempat penyimpanan terbuka yang nyambung sampai ke depan dashboard penumpang sana. Dan untuk yang tipe style ini dia nggak ada AC climate control ya, dia AC manual. Fan speednya di sini, sirkulasi udara, terus ada buat temperatur AC-nya, mode AC dan arah AC. Lengkap ya, ada ke muka, ke kaki, dan ada defogger depan juga. Cuma nggak ada defogger belakang aja sayangnya. Di bagian bawah sini juga ada satu buah USB port buat ke head unit dan ada power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan. Untuk tuas transmisi seperti ini, dia IVT ya, Intelligent Variable Transmission atau CVT-nya Hyundai Kia yang ada mode sportnya atau mode Tiptronic, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi. Di sini juga ada tombol untuk mode berkendara, ada Eco, Comfort, terus ada Sport dan ada Smart juga. Ada tombol untuk mematikan stability control, ada dua buah cup holder di sini yang ada separatornya seperti ini, bisa dilepas. Parking brake manual, ada armrestnya juga di sini yang dilapis kulit, dan di bagian dalamnya ada tempat penyimpanan juga. Untuk glove box belum soft opening tapi sudah lengkap dengan alat pemadam api ringan. Sudah ada airbag penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari Hyundai Stargazer tipe style. Yuk sekarang kita keluar aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Hyundai Stargazer yang tipe style ini ya. Nah, sama juga seperti di jok depannya, dia tuh full kain, belum ada yang kulitnya. Dan kalau kita masuk ke dalam, ini juga lumayan lega ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di posisi paling mundur ini lega banget ya. Ada 7 atau 8 jari, dan kalau di posisi paling maju ini masih ada 3 jari. Jadi untuk kelegaan penumpang di baris ketiga itu juga aman ya. Di kolong jok depan itu juga ada ruang yang lega buat naruh telapak kaki. Seat back pocketnya cuma di sebelah kiri aja ya, jadi kanan polos di sini, tapi ada 2. Di belakang center console juga ada 2 buah USB charger, dan ada tempat penyimpanan buat naruh handphone kita pas lagi di charge. Ada karpet dengan logo Stargazer. Di bagian atas ini juga ada AC double blowernya yang kemarin sempat jadi perbincangan ya, karena katanya itu cuman air circulator tapi ditambah evaporator. Ya emang bener sih, cuma kalau yang di selain tipe aktif dia tuh nggak ada kondensornya, jadi ya AC doang gitu, AC dengan hembusan dingin sedikit, tapi ya dibandingin air circulator kayak Calya Sigra ini masih lebih dingin. Ada knob kipasnya 3 level. Di bagian sini juga ada lampu kabin yang masih bohlam, grab handle, ada gantungan bajunya juga. Terus untuk di bagian joknya tadi ada 2 opsi ya, jok bench seat seperti ini. Jadi dia kapasitasnya 7 penumpang, atau kalau misalnya kita tambah 1 juta rupiah, kita bisa opsikan dengan jok captain seat. Nah, di bagian sini juga ada armrest yang harus tarik tali dulu. Ini juga tingginya lumayan pas, dan ada input ISOFIX di sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk door trim sama seperti di depan, di atasnya plastik keras dengan efek jahitan palsu, tapi untuk di bagian armrestnya ini empuk dengan jahitan asli. Ada handle pintu di sini, ada cup holder di atas, switch power window, tempat penyimpanan juga besar, ada speaker, dan ada 2 buah cup holder. Oke, segitu aja untuk di bagian baris tengahnya ini. Sekarang kita cek ke bangku baris ketiga. Oke, sekarang kita pindah ke jok baris ketiga dari Hyundai Stargazer ini. Kelipatnya gampang, tinggal pakai 1 tuas saja, dan yuk kita masuk ke jok baris ketiga. Nah, untuk rebahan ini juga bisa diatur menggunakan tuas yang di sebelah kiri sini. Ngelipet dia. Nah, ini adalah ruang dari baris ketiga ketika jok baris keduanya ini di posisi paling maju, dan
kerebahannya di posisi yang ya lumayan rebah ya, nggak terlalu tegap dan nggak terlalu rebah juga. Masih ada 2 jari untuk tinggi gue yang 170 cm ini, dan di kolong jok depan itu juga ada ruang untuk naruh telapak kaki. Untuk headroom di sini masih ada 3 jarian, jadi overall masih juga aman ya, benar-benar nggak sempit sama sekali. Dan di belakang sini juga amenitiesnya banyak, ada cup holder dengan tempat penyimpanan di kiri sama di kanan, lengkap dengan power outlet juga ya tadi. Untuk di bagian joknya juga sama, full fabric atau kain dengan head restraint adjustable, dan ada seatbelt 3 titik. Untuk kerebahannya juga ini bisa diatur ya, ini yang paling tegak dan ini yang paling rebah. Jadi benar-benar multifungsi juga sebagai mobil keluarga, ya wajar ya, kompetitornya juga pada udah begini semua. Oke, langsung kita lipat aja. Emang lebih praktis ya dengan jok yang seperti ini, jok nyambung tapi dengan fitur one touch tumble. Akses baris ketiga juga tetap gampang walaupun tanpa gang di tengah untuk yang captain seat. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Hyundai Stargazer tipe style tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.